saya Jacqueline Santosa, biasa dipanggil Jacqueline. Saya menjabat sebagai Ketua Komisium Legio Maria Kuskupan Agung Makassar, Komisium Maria Ratu Rosario, dan juga Ketua Kuria Makassar Barat, Legio Maria, Kuria Maria Pencinta Damai. Halo, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Magdalena Medi yang biasa dipanggil Mami Medi. Dan saya sebagai Ketua Presidium Maria Bunda Kristus. Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya adalah Ketua Presidium Maria Rosa Mistika Paroki Santo Fransiskus Asisi Makassar. Saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua 2 di Kuria Kaum Muda Maria Perawan yang Setia. Nah, kali ini saya akan berbagi cerita kepada teman-teman bagaimana saya mengenal doa novena dan bagaimana Tuhan dan Bunda Maria mendengarkan doa-doa saya. Saya ingin menseringkan pengalaman saya bernovena kepada Bunda Maria dan berdoa rosario. Pertama kali mengenal doa rosario dan doa novena adalah dari kedua orang tua saya, di mana pada saat masih kecil saya sering melihat kedua orang tua saya bernovena dan berdoa rosario. Kami anak-anak sering diajak untuk ikut bersama berdoa. Tetapi pada saat itu saya belum merasakan manfaat dari berdoa rosario dan berdoa novena. Nanti setelah saya dewasa dan menikah, saya baru merasakan manfaat dari novena dan berdoa rosario. Saya dari keluarga besar Katolik. Saya mengenal novena Bunda Maria semenjak kecil. Tetapi ya, kita masih kecil pada saat itu, saya hanya mengenal ya novena doa yang tidak berarti bagi saya pada saat itu karena masih anak-anak. Tetapi setelah saya menginjak SMA, lulus dari SMA di Surabaya, disitulah saya akan berpikir, wah, saya harus ke Jakarta bersama kakak dan kuliah di Trisakti. Disitulah awal mulanya saya benar-benar berharap pada Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Akhirnya saya bernovena tiap hari agar apa yang saya inginkan dapat terwujud. Pertama kali saya mengenal doa novena ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Nah, pada waktu itu saya belum terlalu merasakan manfaat dari doa novena. Namun saya meyakini dan percaya bahwa berkat doa dari kedua orang tua dan doa oma yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Nah, di tahun 2014, di situ saya sangat prihatin sekali dengan keadaan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual di usia dini. Dan waktu itu adalah kasus di Sukabumi, yaitu Emon, yang sangat viral di berita, yang membuat saya ingin berdoa untuk anak-anak korban kekerasan seksual. Jadi saya berdoa doa novena Hati Kudus Yesus dengan bersungguh-sungguh, dan ketika selesai berdoa, saya kembali menonton berita di mana ada banyak sekali anak yang melapor. Dari awalnya 51 orang hingga 110 anak yang melaporkan. Jadi saya sangat bersyukur dan saya merasa bahwa Tuhan telah mendengarkan doa-doa saya. Nah, jadi betul-betul dalam doa saya memohon agar semua kasus kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual di dalam rumah tangga itu bisa dilaporkan dan bisa teratasi, dan sang pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Tepatnya pada tahun 2000, ketika anak saya kedua didiagnosa autis. Saya dan suami merasa sangat terpukul dan sempat merasa kecewa kepada Tuhan karena kami diberi cobaan yang sangat berat.
tetapi sebagai legioner yang biasa sudah tertanam dalam diri kami bahwa setiap persoalan yang kami hadapi, kami mengadukan kepada Panglima kami, yaitu Bunda Maria. Dan mulailah pada saat itu saya melakukan novena setiap awal bulan, novena 3 kali Salam Maria, dan juga berdoa rosario setiap harinya. Saya lakukan itu sepanjang tahun sampai saat ini saya masih melakukannya. Dan puji Tuhan, pada tahun ke-6 anak saya tercover dari autisnya. Dia bersekolah reguler dan menjadi organis pada usia 10 tahun di paroki kami, paroki Gotong-Gotong. Dan sekarang anak saya sudah sarjana dan akan melanjutkan pendidikan lanjutannya lagi. Ya, karena saya berasal dari kota Surabaya, di mana di Jakarta saya mengalami sedikit perbedaan, atau ya begitu besar perbedaan, yang mana saya harus kuliah sambil bekerja. Saya hidup mandiri, dan disitulah saya bisa mengenal kembali, memohon kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus dengan bernovena, tolong beri saya jalan supaya saya bisa terus berada di Jakarta. Setelah itu selesai semua, kehidupan terus berlangsung dan mulailah krisis-krisis yang saya hadapi, seperti krisis kesehatan. Saya pernah dioperasi empedu yang operasinya 4 jam, sehingga orang semua mengira saya sudah lewat. Yang kedua, krisis rumah tangga. Yang paling menyedihkan, saya seorang single parent, di mana suami saya menikah lagi dan dia pindah agama, sedangkan saya tetap berada di dalam Tuhan dan Bunda Maria untuk menghidupi ketiga orang anak saya. Dan yang ketiga, krisis ekonomi. Pada tahun 98, disitulah benar-benar terpuruk hidup saya. Karena tadinya saya hidup berkelebihan, berkecukupan, sehingga saya seorang manusia, saya begitu tinggi hati dan serakah. Tapi akhirnya Tuhan menyentil saya. Dan yang tadi saya katakan tahun 98, habis semua. Apa yang saya miliki, habis. Benar-benar saya memulai dari nol. Yang tadinya saya mempunyai restoran di Pulau Batam. Saya sebagai kontraktor cleaning service. Sekarang nothing, semuanya tidak ada. Dan disitulah kembali saya berlutut menyembah kepadamu, berdoa novena, memohon kepada Bunda Maria, apa yang harus saya kerjakan untuk kehidupan ini dengan menghidupi ketiga anak saya. Dan satu saat terjawablah novena saya. Tahun 2000 mulailah Bunda Maria memberikan jalan kepada saya untuk pindah atau hijrah ke Makassar. Dan di kota inilah saya mulai dari nol. Dan kenapa saya bisa ke Makassar? Diawali dari anak saya yang kedua, dia seorang atlet pesenam DKI dan diambil oleh Sulsel sebagai atlet senam. Setelah itu, anak saya yang pertama yang tadinya diseminari dengan harapan saya ingin menyerahkan salah satu anak saya, tetapi Tuhan berkata lain. Bunda Maria menyerahkan kembali ke dalam kehidupan saya, dan
disitulah Edo bukannya sebagai pelayan Tuhan, tetapi pelayan karena dia profesi sebagai dokter. Dan pada saat baru-baru ini dengan kejadian COVID, dia bertugas di ICU COVID. Begitu juga dengan istrinya di bagian lab karena patologi klinik, sehingga saya lagi setiap malam berdoa mohon supaya anak-anak diberi kekuatan kesehatan selama dia membantu orang-orang yang perlu disembuhkan akibat COVID-19. Dan terjawablah pula novena saya. Mereka dengan hasil swab negatif. Itulah betul-betul keajaiban dan yakin dengan adanya doa serta permohonan kami kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Begitu juga yang kedua, Eta yang ke-6 sekarang sudah berada di luar karena dia bekerja sebagai diplomat beserta suaminya di American MC. Dan saya juga begitu jangkanya jauh dan saya tetap mendoakan agar selalu di dalam lindungan Tuhan dan Bunda Maria. Dan yang ketiga, anak sulung saya sebagai chef yang tadinya begitu berat dia bekerja di kapal pesiar Amerika Eropa, dan sekarang dia menetap di Bali tetap sebagai chef. Itulah semua kehidupan suka duka kehidupan saya yang saya selalu berharap kepada Bunda Maria dengan keyakinan bahwa Bunda Maria akan menyampaikan kepada putranya Tuhan kami Yesus Kristus dan mengabulkan doa-doa kami. Nah, kemudian di tahun 2016 pada saat itu saya mengidap penyakit campak rubella. Nah, sangat menyedihkan bagi saya karena saya menderita penyakit itu tepat di hari ulang tahun saya ketika saya berusia 17 tahun. Tentu saya tidak dapat merayakan ulang tahun saya seperti orang lain merayakan Sweet 17 dan seperti itu. Namun di samping saya merasa sedih, pada waktu saya sakit, saya betul-betul dapat merenungkan kehidupan saya dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu itu saya memohon pertolongan dari Tuhan Yesus dan juga memohon bantuan doa dari Bunda Maria untuk mendoakan saya. Sehingga pada akhirnya, pada saat ini saya bisa berada dengan keadaan yang sehat walafiat dan mewartakan kasih Tuhan bagi teman-teman semua. Nah, selanjutnya teman-teman, saya juga merasakan Tuhan mendengarkan doa saya sekali lagi ketika di tahun 2017 saya mendaftar masuk ke perguruan tinggi negeri di Universitas Hasanuddin. Saya diterima lewat jalur undangan dan sewaktu mengurus berkas-berkas, saya sempat kehilangan satu berkas penting dan saya membawanya dalam doa novena 3 kali Salam Maria. Dan setelah selesai berdoa, saya menemukan berkas yang hilang tersebut dan itu sangat melegakan saya. Nah, teman-teman, betapa luar biasa Tuhan mendengarkan doa-doa kita ketika kita berusaha dan ketika kita memohon pertolongannya, Dia mendengarkan doa kita. Saya sebagai orang Katolik ingin menganjurkan kepada Anda semua agar setia berdoa rosario dan bernovena kepada Bunda Maria. Seperti yang saya alami, saya melakukannya setiap hari dan saya percaya semua persoalan dalam kehidupan saya akan terlewati dengan baik berkat bantuan doa dari Bunda Maria. Pada saat anak saya didiagnosa autis, saya berteman
dengan 3 orang yang berbeda keyakinan. Dan kami mempunyai anak yang sama, dan pada saat itu anak saya lah yang paling berat diagnosanya. Tetapi seiring dengan waktu, anak saya yang tercover lebih cepat. Sehingga teman-teman saya itu heran, merasa ada yang saya sembunyikan dari mereka. Mereka datang ke rumah, membongkar lemari saya, mencari tahu obat apa yang saya sembunyikan dari mereka, sehingga karena anak saya lebih cepat tercover. Padahal kami berkonsultasi pada dokter yang sama, konsultasi ke psikolog yang sama, mempunyai terapis yang sama. Tapi anak saya majunya sendiri, berbeda dengan anak teman-teman saya. Pada saat itu saya mengatakan kepada mereka bahwa memang kita sama-sama mempunyai Yesus yang penolong dan penyelamat kita. Tapi saya mempunyai orang dalam, yaitu Bunda Maria, yang menjadi penolong saya untuk menyampaikan doa saya kepada Yesus, sehingga doa saya didengar dan doa saya dikabulkan. Untuk itu, saya ajak kalian semua untuk setia bernovena dan berdefungsi kepada Bunda Maria, dan setia untuk berdoa rosario. Amin. Demikianlah tadi kesaksian hidup saya, yang mana saya sudah menjaga dan membesarkan anak-anak, dan mereka sekarang semua sudah bisa mandiri, sehingga saya benar-benar begitu dahsyat yang saya rasakan berdoa, novena, dan rosario. Yang jangan bosan-bosan kepada semua ibu-ibu terutama, tetapi tidak menutup kemungkinan kepada bapak dan adik-adik semuanya. Maka dari itu saya mengajak semua umat, marilah bergabung dengan kategori Legio Maria, karena ajaran Legio Maria itu adalah kasih, melayani sesama, dan yang sangat membutuhkan bantuan doa-doa dari legioner. Mari kita bergabung bersama Legio Maria, karena semua sudah terbukti dengan Bunda Maria dan Tuhan Yesus, semuanya nyata. Amin. Maka untuk itu saya mengajak teman-teman sekalian untuk menyadari peran teman-teman sebagai individu di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Nah, bahwa berdoa tidak melulu memohon keinginan pribadi kita kepada Tuhan, tetapi dalam berdoa kita juga mendoakan orang lain di sekeliling kita, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Nah, dan dalam berdoa juga teman-teman jangan putus asa, kita harus tetap berusaha dan juga berdoa, ora et labora, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Nah, selain itu, ketika teman-teman merasa sakit, jangan putus asa dan jangan sungkan untuk memohon pertolongan Tuhan Yesus dan juga melalui pertolongan Bunda Maria, karena kita meyakini bahwa Bunda Maria pasti akan mendengarkan doa kita, dan apa yang Bunda Maria mohonkan kepada anaknya tidak mungkin akan ditolak oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, tetap semangat teman-teman, selamat berjuang, dan jangan lupa berdoa, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.